Bab 836, Mayat. Bang. Ren Xiaoyun menginjak dan menembak ke arah Zuo Fan, memusatkan seluruh kekuatan dan haus darahnya ke dalam tinjunya. Zuo Fan mengangkat lengan kilin untuk memblokir. Bentrokan yang diakibatkannya benar-benar membuat Zuo Fan terbang sejauh 1000 meter. Lengannya yang berharga tidak mampu menahan beban terberat. Sambil mengerutkan kening, lengan merah Zuo Fan bergetar, yang membuat Ren Xiaoyun tertawa. Hahaha. Aku tidak percaya ketika semua orang memberitahuku betapa monsternya kamu. Tapi sekarang aku percaya. Jiwaku seperti pedang baja dingin. Lebih keras dari apapun. Apapun yang berada di bawah panggung harmoni jiwa. Meskipun terbuat dari besi hitam, tidak akan pernah tahan terhadapnya. Siapa yang mengira aku akan melihat hari di mana seorang Pang Ethereal State baru akan melakukan hal yang mustahil. Kamu benar-benar keji. Apakah itu pujian atau ejekan yang kudengar? Dia masih berjalan mundur, meski tangan kanannya gemetar. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Sambil nyengir, mata Ren Xiaoyun memerah, menguji. Apalagi, Anda adalah kultivator tahap ethereal pertama yang menerima pukulan kultivator harmoni jiwa. Padahal, itu sudah cukup. Tinju Ren Xiaoyun terayun seperti palu menuju wajah Zuo Fan dari samping. Zuo Fan merasakan tekanan yang luar biasa, membuat dia terengah-engah, menyipitkan mata dengan tajam. Tindakan Zuo Fan cepat dan raungan drakonik bergema saat ekor naga merah datang dari belakang, menyerang pukulan itu. Apakah ini jiwa naga surgamu, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa? Ren Xiaoyun berseri-seri dan tertawa, sambil menyeringai jahat. Sayang sekali tidak peduli seberapa kuat jiwanya. Tidak ada gunanya melawan ahli harmoni jiwa. Ledakan. Ekor dan tinju perkasa akhirnya berbenturan. Naga itu melolong. Ekornya terlempar ke belakang dari pukulannya dan mendarat dengan keras di wajah Zuo Fan. Dia dikirim terbang sekali lagi. Kali ini bermil-mil, meledakkan rumah atau bangunan manapun yang menghalangi jalannya. Ses. Semua orang terkejut melihat tampilan itu. Pemimpin sekte sangat kuat. Dia membunuhnya dalam satu pukulan. Ayah adalah yang tertinggi. Pemimpin sekte luar biasa. Ren Chong meledak kegirangan setelah beberapa saat tertegun. Yang lain membungkuk hormat. Pemimpin sekte luar biasa. Seorang tetua datang ke hadapan Ren Xiaoyun sambil tersenyum dan membungkuk. Kekuatan pemimpin sekte telah meningkat lagi. Selamat atas kemajuan Anda dalam waktu dekat. Menurutku juga begitu. Hahaha. Ren Xiaoyun menunjuk ke arah Zuo Fan. Seseorang periksa dan lihat apakah dia masih hidup. Hahaha. Sangat tidak mungkin. Tetua itu tersenyum. Kebetulan anak itu bisa selamat dari pukulan pertama pemimpin sekte. Jadi bagaimana dia bisa menerima pukulan kedua? Selalu bermanfaat untuk berhati-hati. Anak ini terlalu ulet. Hahaha. Ren Xiaoyun tertawa bangga. Bahkan dia mencoret Zuo Fan setelah pukulannya yang hebat itu. Tapi dia tetap ingin aman. Jika dia selamat, satu serangan ringan lagi akan memperbaikinya. Tatapan lelaki tua itu penuh dengan kekaguman. Kata-katanya mengandung sanjungan. Pemimpin sekte sangat berhati-hati. Demi masa depan sekte penjelajah surga. Sekarang aku akan melakukan tugasku. Ren Xiaoyun mengangguk dan tetua itu berteriak memanggil dua murid untuk memeriksa tubuh Zuo Fan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ren melewatkan kesempatan melihat mayat musuhnya yang dimutilasi? Ayah, bolehkah saya pergi juga? Seandainya dia selamat, aku pasti tidak akan membiarkan adik-adikku menderita masalah apapun. Saya dapat mengambil keputusan cepat jika terjadi sesuatu. Pahlawan kita, para murid sangat tersentuh. Tidak pernah terpikir oleh mereka untuk bertanya bahwa karena memeriksa mayat sangat berbahaya. Mengapa tidak mengirim seorang penatua saja? Ini menunjukkan pemimpin sekte sangat yakin Zuo Fan tidak akan pernah keluar lagi. Ren Chong hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pusat perhatian. Ren Xiaoyun mengagumi putranya karena tahu cara bertindak cepat dalam keadaan apapun. Kapan harus mundur, dan kapan harus membungkuk. Pemimpin sekte.
Tuan muda sangat berani dan selalu mengutamakan kesejahteraan sesama muridnya. Merupakan suatu berkah memiliki dia di sekte kami. Penatua yang sama melakukan ciuman lagi dari belakang. Membuat Ren Xiaoyun gembira. Hahaha, anakku selalu ceroboh. Membuat ayahnya khawatir. Pemimpin sekte benar. Keberanian tuan muda melampaui siapapun. Dia adalah berkah bagi sekte tersebut. Tetapi dia juga membuat pemimpin sekte prihatin. Celakalah hatimu. Tampaknya si penatua masih jauh dari selesai. Ren Xiaoyun menatapnya dan tertawa. Yang lebih tua cukup kuat. Dia akan menjadi seorang yang mulia. Hahaha. Dia memberi isyarat agar Ren Chong pergi. Ren Chong melompat ke reruntuhan dengan semangat kekanak-kanakan. Zuo Fan, akhirnya kamu mendapatkan milikmu. Sekarang mari kita lihat betapa menyedihkannya kematianmu. Apakah kepalamu menyembul seperti melon atau anggota tubuhmu berserakan? Hehehe. Ren Chong memasukkan tangannya ke dalam untuk meraih tubuh Zuo. Sebuah ledakan terdengar berikutnya. Dengan cakar merah muncul di depannya dan meraih kepalanya. Ratapan itu bergema di seluruh sekte. Orang-orang bergidik menyaksikan seseorang yang berdebu dan lusuh keluar dari reruntuhan. Di sebelah kanannya, dia memiliki sosok yang dikenalnya. Ren Chong. Selamat. Ren Xiaoyun berteriak, kewalahan dengan apa yang dilihatnya. Zuo Fan. Pukulan itu seharusnya membunuhmu. Zuo Fan menoleh. Matanya sedingin es. Setelah memuntahkan darah di mulutnya, dia mencibir. Bagaimana hantu bisa mati lagi? Dengan raungan, kepala naga merah muncul di sebelah Zuo Fan. Bagaimana ini mungkin? Ren Xiaoyun tidak percaya. Bagaimana jiwanya utuh setelah pukulan Soul Harmony? Kok bisa sekuat itu? Ini tidak mungkin terjadi. Zuo Fan mengejek. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kekuatan jiwa hanya bergantung pada seni kultivasi. Sedangkan untuk jiwa naga ini, varian lainnya tidak akan mampu menunjukkan potensi sebenarnya. Hanya dengan mengubah intinya barulah kekuatannya terungkap. Kepala naga merah itu bergeser. Berubah menjadi emas dengan api yang berkobar di sekeliling bingkainya. Kekuatannya adalah perbedaan sebenarnya. Meningkat puluhan kali lipat. Bahkan mungkin cukup untuk menekan ahli harmoni jiwa. Menghancurkan Raja Naga Langit Emas adalah bentuk terkuat dari jiwa naga surga. Satu-satunya yang mampu melawan ahli Soul Harmony. Ren Xiaoyun dan semua orang di sekitarnya berdiri kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa tidak terluka setelah menerima serangan ahli harmoni jiwa. Alasan yang didiktekan oleh tahap harmoni jiwa adalah kutukan bagi jiwa. Tetapi jiwa ini terlalu kuat. Ren Chong berjuang dalam cengkeraman Zuo Fan. Merengek dan meratap. Ren Xiaoyun akhirnya sadar dan berteriak. Zuo Fan, lepaskan anakku atau... Pak. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan melemparkan Ren Chong ke naga emas di belakang. Ia membuka rahangnya yang berapi-api. Menelan Ren Chong utuh. Dengan suara keras. Darah mulai tumpah di antara taringnya ke segala arah. Bahkan ada yang mendarat di wajah Zuo Fan. Senyuman dingin Zuo Fan tidak pernah goyah. Kini semakin menyeramkan dengan semua darah. Ren Chong gemetar beberapa kali sebelum terdiam. Berubah menjadi mainan kunyah naga emas. Jiwanya mengalami nasib yang sama. Tercabik-cabik. Melihat darah putranya menetes ke tanah dari gigi naga. Ren Xiaoyun tersesat sejenak. Kemudian matanya menjadi merah dan dia meludahi nama Zuo Fan dengan semua kebencian yang bisa dia kumpulkan. Bab 837 Hewan. Zuo Fan. Teriakan duka itu dipenuhi kebencian dan kesedihan. Para murid gemetar di bawahnya dan terjatuh kembali dalam ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemimpin sekte yang mereka hormati begitu bertekad untuk membunuh. Zuo Fan tidak peduli. Bahkan memberikan senyuman mengejek. Bang! Kemarahan itu terlalu besar untuk ditanggung oleh Ren Xiaoyun. Mengabaikan kekuatan Zuo Fan dan bagaimana dia bertahan. Dia langsung menyerang ke arahnya. Pukulannya yang dipicu oleh amarah sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Menghantam kepala Zuo Fan. Ingin menghancurkannya.
Zuo Fan hanya berdiri di sana, menyaksikan pukulan itu datang, namun masih memutuskan untuk memblokir dengan lengan kilinnya. Bam! Mainan. Dia sekali lagi dikirim mundur. 100 meter. Tapi kemudian Zuo Fan meledak dalam api emas saat sisik emas muncul di kulitnya. Zuo Fan berhenti di sana dan tinju Ren Xiaoyun yang mengamuk tidak bisa mendorongnya lebih jauh. Bahkan di tengah amarahnya, Ren Xiaoyun terkejut. Bagaimana panggung ethereal yang baru? Ya. Bagaimana para tetua dan murid di sekitar berdiri tercengang. Zuo Fan menyeringai. Soul Harmony Stage hanyalah meminjam kekuatan jiwa untuk memperbaiki tubuh. Jiwa pedang akan membuat tubuh lebih tangguh dari sebelumnya. Sementara jiwa binatang akan mengubah seseorang menjadi hewan dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tidak banyak perbedaan dalam mencapai tahap harmoni jiwa jika tubuh sudah memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada jalan. Tidak ada yang bisa melatih tubuhnya sekeras itu. Manusia bukanlah alat atau binatang. Melangkah sejauh ini akan merusaknya. Itulah inti dari tahap harmoni jiwa. Jiwa yang kuat dalam tubuh yang kuat. Ren Xiaoyun menggertakkan giginya. Zuo Fan mengangguk memuji. Bagus sekali. Pemimpin Sekte Ren. Karena memahami inti tahap harmoni jiwa. Karakter sebenarnya dari tahap harmoni jiwa adalah membawa tubuh manusia ke kekuatan makhluk spiritual. Sebuah gagasan yang diwariskan dari zaman kuno. Saya juga tidak akan tahu kalau bukan karena mendengar beberapa mitos lama. Tampaknya tahap seni, keterampilan, dan kultivasi semuanya bertujuan untuk melawan binatang spiritual. Pemimpin Sekte Ren sangat tajam dalam memikirkan dirinya sendiri. Mengapa saya tidak mengerti sepatah kata pun yang Anda ucapkan? Ren Xiaoyun berteriak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengerti. Ketahui saja. Anda ahli harmoni jiwa. Tapi saya adalah binatang sejati. Manusia dan binatang telah bertarung sejak awal waktu. Dan hasilnya tergantung pada kasusnya. Tapi jangan berpikir sedetik pun kamu lebih kuat dariku sebagai ahli harmoni jiwa. Lengan kilin Zuo Fan bergetar dan membuat Ren Xiaoyun terbang. Ren Xiaoyun berteriak. Apa yang terjadi di sini? Dia adalah seorang ahli harmoni jiwa tetapi hanya sedikit dari seorang kultivator tahap ethereal yang baru membuatnya terbang. Ren Xiaoyun menolak untuk mempercayainya. Sementara sektenya menyaksikan dengan tercengang. Zuo Fan membentak di depannya. Meninju dadanya dengan lengan kilin. Pemimpin sekte. Penonton berteriak. Ren Xiaoyun bergegas memblokir dengan tangannya. Bam! Merasa seolah-olah ada gunung yang menghantamnya. Ren Xiaoyun melesat seperti meteor dari pukulan merah Zuo Fan. Meratakan segalanya dalam jarak 5 mil dari tempat dia mendarat. Teriakan bergema saat murid-murid Radiant State bergegas menyingkir. Bahkan para ahli Ethereal State dan Soul Harmony memandang dengan tatapan bingung. Bagaimana orang ini begitu kuat? Bagaimana dia memaksa pemimpin sekte kembali? Dan dia hanya seorang kultivator tahap Ethereal. Bahkan ahli harmoni jiwa pun tidak bisa melakukan itu. Menabrak. Saat debu berjatuhan, Ren Xiaoyun menembak dari reruntuhan dengan darah menetes dari mulutnya. Matanya tajam saat dia melihat sekeliling untuk mencari Zuo Fan. Zuo Fan yang terkenal sebenarnya sangat kuat bahkan hingga memukul pemimpin sekte dari 3 sekte menengah. Dia adalah seorang ahli harmoni jiwa, yang juga jarang terjadi di wilayah barat. Memiliki kekuatan jauh di atas orang lain. Namun masih ada seorang anak yang mempermainkannya. Ren Xiaoyun menggertakkan giginya. Suara mendesing, mengikuti angin bersiul. Zuo Fan muncul dalam kilatan emas di belakang Ren Xiaoyun. Meninju dengan lengan kilinnya. Pemimpin sekte Ren, di mana kamu mencari? Ren Xiaoyun berbalik, hanya untuk menghadapi pukulan itu. Dipaksa terpojok. Dia menggunakan tangannya lagi untuk memblokir. Bam! Ren Xiaoyun terbang lagi. Di tengah penerbangan, Zuo Fan muncul di depannya dan meninju punggungnya dengan keras saat dia tiba. Hah! Kekuatan besar terhubung kali ini dan Ren Xiaoyun meludahkan darah. Tampak pucat dan terbanting ke tanah lagi.
Keemasan bersinar sekali lagi dan Zuo Fan muncul di tempat Ren Xiaoyun hendak mendarat untuk memukul lagi. Dalam permainan tangkap yang memutarbalikkan, Ren Xiaoyun bertindak sebagai bola sementara Zuo Fan hanya meninju dia, memastikan untuk tidak menjatuhkannya. Dia muncul di mana-mana untuk memastikan kerusakan serius pada Ren Xiaoyun. Penonton terlihat bodoh saat ini. Kecepatan itu gila, seperti kecepatan hantu. Mereka semua tahu ini bukan karena keahlian, tapi disebabkan oleh kecepatan murni. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ahli harmoni jiwa. Siapa yang pernah percaya bahwa anak tahap ethereal bisa begitu keji? Jika mendiang Rencong berada di sini sekarang untuk menyaksikan pemandangan yang begitu familiar, dia akan sangat terkejut. Itu adalah hal yang sama yang dia lihat dalam pertarungan Zuo Fan dengan Yelin. Satu-satunya perbedaan adalah Zuo Fan lebih mengerikan. Meskipun keduanya memiliki warisan api emas nenek moyang naga, Zuo Fan memiliki tubuh binatang suci sejati, lengan kilin. Zuo Fan yang baru dan lebih baik, ditambah dengan lengan perkasa dan nyala api emas, tidak lagi menjadi monster penggilingan Anda. Mengatakan dia adalah makhluk setengah suci juga tidak berlebihan. Bang! Booming datang terus-menerus dari atas saat Ren Xiaoyun dipukul sambil menumpahkan darah setiap saat. Meskipun berada di tahap harmoni jiwa, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia terlihat semakin buruk. Dia tidak akan bertahan lama di dunia ini. Ren Xiaoyun merasa sedih atas kebenaran ini. Pemimpin sekte besar seperti dia akan mati di sektenya seperti yang dialami putranya dari seorang kultivator tahap ethereal. Ini memalukan. Pemimpin sekte. Teriakan datang dari bawah dan dia terbangun karena fakta bahwa dia tidak sendirian. Melihat pemimpin mereka akan menghembuskan nafas terakhirnya, para tetua langsung bertindak. Selusin yang mulia harmoni jiwa akhirnya sadar dan menyerang Zuo Fan. Ren Xiaoyun meneteskan air mata. Sialan. Para kakek tua itu akhirnya datang membantu. Aku sudah menunggu lama sekali. Tidak peduli betapa anehnya bocah itu. Dengan selusin ahli harmoni jiwa ini, bahkan dia akan menderita karena dia masih berada di tahap ethereal. Zuo Fan melirik musuh yang datang dan mengabaikan Ren Xiaoyun untuk menghadapi mereka. Berat, apakah kamu ingin mati saat mendatangi kami? Kamu membunuh tuan muda kami, melukai pemimpin sekte. Sekarang kamu harus membayar kejahatanmu dengan nyawamu. Hahaha. Orang-orang dari sekte Heaven Trailing tampak sombong, berbicara tentang kemenangan bahkan sebelum mereka bentrok. Seperti Zuo Fan telah selesai. Kenyataan yang memalukan tidak pernah sesuai dengan khayalan mereka. Suara mendesing. Kilatan emas melesat saat Zuo Fan bentrok dengan selusin ahli harmoni jiwa. Ratapan bergema pada saat berikutnya ketika orang-orang itu terpecah, jatuh ke tanah. Darah merah mereka memberi warna merah pada langit. Zuo Fan adalah satu-satunya yang berdiri dengan pedang panjang hitam pekat di tangannya. Ren Xiaoyun yang penuh harapan merasakan wajahnya berkedut. Seberapa kuat bocah ini membunuh selusin ahli soul harmoni dalam sekejap. Tapi kenapa menggunakan pedang pada mereka tapi hanya meninjuku? Harapan berubah menjadi keputusasaan dalam hitungan detik. Ren Xiaoyun begitu tersentuh oleh perhatian Zuo Fan hingga dia hampir menangis. Bab 838 menuju jalannya masing-masing. Para tetua, murid, dan yang mulia yang menyaksikan tampak tercengang. Terengah-engah melihat hasil yang benar-benar keterlaluan. Sekte ini hanya memiliki para ahli harmoni jiwa. Namun semuanya terbunuh dalam sekejap. Saat hujan berdarah turun, dengan bagian-bagian yang licin di antaranya. Penonton membeku. Tidak ada seorang pun yang mengintip. Zuo Fan mengambil kembali pedangnya, berbalik untuk menyeringai pada pukulan balik terpercaya sebelumnya. Ren Xiaoyun bergidik. Suasana hati Ren Xiaoyun mencapai titik terendah. Lagi. Mengapa saya? Aku tidak tahan lagi. Mati dalam 2 pukulan. Kalian para tetua, jangan hanya berdiri di sana. Tolong. Semua orang masih terlihat bingung. Mungkin guncangannya begitu hebat sehingga menjungkir balikkan akal sehat mereka.
Atau mungkin saja mereka cukup pintar untuk berpura-pura bodoh dan tidak mati seperti orang lain sebelum mereka. Ren Xiaoyun ingin mengutuk. Mereka senang sekali mengolesinya dengan mentega setiap hari sepanjang hari. Tetapi jika itu penting, tidak ada yang bisa membantu. Sekelompok persilangan ganda merosot, namun para tetua juga mengalami kesulitan. Dengan mudahnya para ahli harmoni jiwa terbaik disingkirkan. Sebagai ahli tahap ethereal, mereka hanya pergi ke sana untuk mati. Pemimpin sekte, Anda harus mempertimbangkan kami. Untuk menjaga kekuatan sekte, Ren Xiaoyun tampak berada di jurang keputusasaan. Ini sudah berakhir. Siapa yang akan membantuku sekarang? Zuo Fan mencibir sambil menembaknya. Hahaha. Pemimpin sekte Ren. Sekte besar 3 menengah. Sekte penjelajah surga. Sungguh mengecewakan. Semua orang tuamu pengecut. Tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menyelamatkanmu. Bicara tentang pemimpin sekte yang tidak berguna. Wajah Ren Xiaoyun berkedut. Pemimpin sekte. Para tetua akhirnya berteriak marah. Meski tidak ada yang berpikir untuk datang. Baiklah. Saya sudah mengetahui pendirian Anda. Aku akan digantung, jadi apa gunanya memalsukan simpati? Untuk menghiburku. Orang-orang munafik. Ren Xiaoyun mendengus dan mencibir. Dia bertanya-tanya apakah para kakek tua ini benar-benar mengincar simpati. Atau mungkin mereka sudah lama munafik, hingga lupa bagaimana bersikap wajar. Satu hal yang pasti, orang-orang kuno yang memikat ini tidak ada gunanya ketika keadaan menjadi sulit. Seperti sekarang, seharusnya aku mengiring mereka dulu untuk bertarung. Apa yang salah denganku saat aku melawan orang aneh itu? Ren Xiaoyun berkubang dalam penyesalan. Sayang sekali semua ini tidak penting pada saat ini. Zuo Fan muncul di sampingnya dan menunjuk kepalanya. Itu tidak mengikuti permainan yang sama dari sebelumnya. Serangan itu dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Bahkan Zuo Fan pun bosan bermain. Hati Ren Xiaoyun tenggelam dan menghela nafas. Aku baru saja main-main dengan monster yang salah. Suara mendesing. Tepat sebelum pukulan mematikan Zuo Fan mendarat, suara siulan terdengar di telinganya. Pukulan Zuo Fan terhenti dan dia melompat mundur sambil menyandarkan kepalanya ke belakang. Tepat pada waktunya, gelombang pedang hanya berjarak beberapa inci dari hidungnya. Energi emas yang tajam bahkan membuat wajahnya perih meski tidak menyentuhnya. Ledakan. Gelombang pedang menghancurkan hutan yang jauh dalam ledakan besar. Api dan debu menutupi langit, menghapus segalanya dalam jarak puluhan mil. Serangan itu bahkan lebih kuat dari pukulannya. Zuo Fan menelan ludah, melayang di udara dan mengeluarkan keringat. Mendongak. Dia melihat seorang pria jangkung berpakaian putih. Tampak agak muda. Dia memegangi Ren Xiaoyun yang terluka parah. Menunduk dengan tatapan tenang. Yang mulia. Penonton bersorak melihat penyelamat mereka. Membungkuk hormat. Ren Xiaoyun menyeringai. Yang mulia, Anda datang. Kamu akan mati jika aku tidak melakukannya. Yang mulia menjatuhkan Ren Xiaoyun. Para tetua yang menyaksikan bergegas menangkapnya. Memenuhi setiap kebutuhannya. Meskipun pendapat Ren Xiaoyun tentang mereka sudah menurun. Bencana datang ke rumah kami dan Anda baru sekarang menunjukkan kepedulian. Terlalu sedikit, terlambat. Ren Xiaoyun tetap diam dengan tatapan gelap. Yang mulia tertawa dan menoleh ke Zuo Fan. Masalah apa yang mungkin Anda miliki dengan sekte Heaven Trailing yang menyebabkan keributan sebesar itu? Pedang penjelajah surga. Xiaoyun San. Zuo Fan menyipitkan mata lalu mengejek. Akhirnya kamu keluar. Saya murid yang mulia Yuan Xinggang dari sekte penipu setan. Zuo Fan. Sambil gemetar, Xiaoyun San menatapnya tajam sebelum mengangguk. Begitu. Jadi kaulah yang dia sebutkan. Tuanmu sangat bangga padamu sampai akhir. Aku belum pernah melihat tatapan itu padanya sebelumnya. Bahkan membuatku penasaran ingin bertemu denganmu. Tapi kemudian saya mendengar desas-desus tentang sekte benar universal yang menargetkan Anda dan bahwa Anda tidak selamat. Siapa yang tahu? Aku akan selamat dan datang mencarimu. Sambil nyengir, mata Zuo Fan berkilat haus darah.
Xiao Yunsan, kudengar kau membunuh tuanku. Itu sebabnya aku datang ke sini. Untuk mengambil kepalamu. Xiao Yunsan tetap tenang seperti biasanya. Menoleh ke Ren Xiaoyun yang terluka parah. Itulah mengapa kamu membiarkannya tetap hidup. Untuk membuatku turun tangan. Benar. Tapi kamu datang agak terlambat. Sekarang sekte besarmu kekurangan selusin ahli harmoni jiwa. Hahaha. Maaf. Tapi aku sedang mengasingkan diri dan tidak bisa mendengar keributan sampai sekarang. Xiao Yunsan tersenyum. Tidak peduli para ahli sektenya sendiri telah dibasmi. Zuo Fan bingung. Apakah Yang Mulia tidak berhubungan baik dengan orang-orang tua itu? Atau mungkin dia tidak suka diejek dan disindir? Xiao Yunsan berbicara. Kamu pasti datang untuk membalas dendam. Maukah Anda menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Saya yang paling akomodatif terhadap orang mati. Hahaha. Sombong sekali. Xiao Yunsan melihat sekeliling dan mengangguk. Kamu memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Sekarang aku mengerti mengapa lelaki tua itu begitu bangga padamu. Anda benar-benar berbakat. Hanya saja, saya baru saja mendengar bahwa sekte iblis perencana sedang hancur. Apakah kamu melakukan itu? Zuo Fan mengangguk. Benar. Kau tahu sekte iblis perencana adalah tempat yang paling disayangi orang tua itu. Bahkan dengan para tetua pengkhianat yang memiliki andil dalam membunuhnya. Mereka semua adalah inti dari sekte perencana iblis. Kematian mereka berarti akhir dari sekte perencana iblis dan akhir dari semua usahanya. Apakah ini balas dendam untuk menghormatimu? Atau menyingkirkan segalanya? Mata Xiao Yunsan menatap tajam. Menunggu jawaban. Tatapan Zuo Fan tidak goyah. Lalu tertawa. Siapa bilang aku membalas dendam pada Tuan? Xiao Yunsan tercengang. Pada akhirnya, Tuan sudah mati dan dia tidak akan kembali hanya karena aku membalas dendam. Zuo Fan berbicara dengan tatapan bijak. Semua orang ingin membalas dendam. Dan saya pun demikian. Sekte iblis perencana telah menjadi tempat yang disayangi tuanku. Tapi bukan milikku. Saya hanya peduli pada Tuan dan bukan sekte. Aku bahkan memberitahunya bahwa sekte iblis perencana akan ada di rumah selama dia ada di sana. Ketika hal itu berhenti, hahaha, tak ada rumah tanpa sanak saudara. Guru memiliki jalannya sendiri dan saya memiliki jalannya sendiri. Bahkan ketika Tuan terbunuh, saya yakin dia masih tidak ingin melihat sekte itu hancur. Tapi dari caraku melihatnya, semuanya adalah pembunuhnya. Jika aku tidak menghancurkan bajingan-bajingan itu, aku tidak akan mengecewakan tuanku. Tapi diriku sendiri dan jalanku. Xiao Yunsan, apakah kamu mengerti sekarang? Xiao Yunsan bergidik, menatap langit sambil merenung. Kata-kata terakhir Penatua Yuan bergema keras di telinganya. Xie Wuyue, kamu mengutuk sekte ini. Jadi itu yang dia maksud. Menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Zuo Fan. Xiao Yunsan tertawa. Hahaha. Aku melihatnya sekarang. Pak Tua. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu begitu bangga padanya. Dia bagus. Tidak. Hebat. Hahaha. Bab 839 Pedang Pencapai Surga. Tawa Xiao Yunsan membingungkan semua orang. Bahkan Zuo Fan. Apakah orang tua itu sudah pikun? Kenapa tertawa? Apakah aku memicu pencerahan dalam dirinya? Tatapan Xiao Yunsan pada Zuo Fan bahkan lebih penuh penghargaan. Benar-benar layak menerima pujian orang tua itu. Karena telah melampaui tuanmu. Saya tidak berbicara tentang kekuatan. Tetapi hati Anda. Orang tua itu bekerja keras sepanjang hidupnya untuk sekte tersebut. Hanya untuk membuatnya jatuh ke tangan Anda. Sepertinya kamu menentang tuanmu. Tetapi kamu benar-benar menerima warisan aslinya. Orang tua itu bekerja keras dalam perjalanannya. Begitu pula Anda. Selain itu, kamu tidak membiarkan apapun mengganggu. Tidak ragu-ragu bahkan ketika tuanmu terlibat. Hahaha. Inilah inti dari sebuah warisan. Berjalan di jalurmu sendiri. Orang tua, kamu gagal dalam kerja kerasmu. Tapi tenanglah sekarang karena kamu meninggalkan murid seperti itu. Xiao Yunsan menghela nafas. Saat berikutnya, matanya menajam.
menatap Zuo Fan dengan haus darah, mengeluarkan angin kencang dari sekelilingnya. Namun, aku punya jalanku sendiri yang harus aku ikuti. Mengangkat tangannya dan menjulurkan dua jarinya. Suara tajam bergema. Saya tahu Anda datang untuk menghancurkan sekte saya. Tetapi bagi saya, seperti guru Anda, sekte adalah segalanya. Tidak peduli apa. Bahkan jika kamu seorang junior. Jika menyangkut nasib sekte ini, aku akan tetap melawanmu meskipun menyukaimu seperti aku menyukai tuanmu. Kematianmu adalah satu-satunya jalan. Zuo Fan menyeringai menyeramkan. Keramahan yang cukup. Sudah serang. Sangat baik. Xiao Yunsan menebas dengan tangannya dan ujung pedang menjulur dari jari-jarinya. Jatuh ke kepala Zuo Fan. Seperti kematian dari atas. Kekuatan serangan tajam yang sangat besar menekan Zuo Fan. Kekuatan luar biasa yang cukup untuk membelah bumi menjadi dua membuat Zuo Fan terkesiap dan memaksanya jatuh. Ini adalah kekuatan pedang pertama di tiga sekte tengah. Zuo Fan menyipitkan mata. Penonton ternganga. Tapi juga bersorak di dalam. Ini yang mulia. Serangannya memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Bahkan Ren Xiaoyun yang lelah pun mengangguk kaget. Dia belum pernah melihat yang mulia melepaskan keahlian pamungkasnya. Pedang pencapai surga sedemikian rupa. Itu hanya menunjukkan betapa Xiao Yunsan sangat peduli pada Zuo Fan. Anak itu tamat dengan serangan yang mulia. Ya, yang mulia berbeda dari para ahli harmoni jiwa lainnya. Dia unik bahkan di antara para ahli harmoni jiwa di negeri barat. Ya, bocah nakal itu tidak pernah melihatnya datang. Sekte Heaven Trailing mungkin adalah sekte tiga tengah terakhir. Tetapi yang mulia kita adalah penjaga sekte tersebut. Bocah itu sudah selesai. Hahaha. Meskipun kedua telinga saling bersuara, hal itu tidak mempengaruhi suasana hati mereka. Xiao Yunsan tidak menunjukkan reaksi terhadap olesan mereka dan Zuo Fan tidak menunjukkan kepanikan terhadap ejekan mereka. Mereka berkomitmen penuh dalam pertempuran. Seperti para veteran, mereka hanya saling memperhatikan. Gemuruh. Serangan pedang yang besar dan dahsyat sudah dekat. Lengan kilin Zuo Fan mengeluarkan cahaya merah yang menakutkan sementara tubuhnya meledak dalam api keemasan. Dia ingin menggunakan bentuk setengah binatang untuk menahan serangan pedang. Mengaum. Zuo Fan berteriak sambil meninju. Berbenturan dengan pedang besar itu dengan ledakan keras. Gelombang kejut menyebar kemana-mana. Mengandung energi pedang yang tak terlihat. Ren Xiaoyun berteriak, menyebar. Seorang kultivator panggung etiril tidak dapat menerima gelombang kejut pertempuran harmoni jiwa. Para tetua terbang bersama Ren Xiaoyun. Namun masih ada beberapa murid tahap etiril yang tertinggal dan menjadi korban energi pedang nyasar. Suara mendesing. Jejak energi pedang jatuh seperti hujan meteor ke seluruh sekte. Ketika seseorang menusuk muridnya, korbannya juga hancur lebur. Ketika ia menyentuh tanah, ia akan meninggalkan sebuah kawah, menghancurkan semua iblis malang yang ada di sekitarnya. Teriakan penderitaan bergema dari setiap sudut, mengubah tempat ini menjadi akhir dari hari-hari ketika puluhan ribu murid menemui ajalnya. Kelompok Ren Xiaoyun telah mencapai jarak yang aman dan merasa sedih karena kehilangan tersebut. Namun terlalu takut untuk membantu. Xiao Yunsan mengabaikan semua ini. Fokus sepenuhnya melawan Zuo Fan. Lengan merah Zuo Fan mengeluarkan cahaya panas saat dia menyerang ke atas. Keduanya menemui jalan buntu. Tetapi setiap kali mereka berusaha lebih keras. Itu berarti malapetaka bagi sekte Heaven Trailing lainnya. Bocah itu sebenarnya sangat kuat. Dia memblokir serangan yang mulia dan membuat murid-murid kita menderita di sekitarnya. Ren Xiaoyun memandang keduanya dalam kebuntuan dengan tatapan muram. Bocah itu tidak bisa dibiarkan hidup atau semuanya akan berakhir untuk kita. Para tetua mengangguk. Serius juga. Bagus. Nah, pedangku yang mencapai surga meminjam kekuatan dunia untuk membentuk energi pedang. Ibarat pedang dari langit di atas membelah bumi di bawah. Hanya sedikit ahli soul harmoni yang bisa menerimanya. Saya kagum Anda juga bisa. Xiao Yunsan memperhatikan saat Zuo Fan mengangkat pedang besar itu.
Yuan Xinggang telah menjadi murid yang hebat. Tidak sembarang bakat bisa melakukan ini. Zuo Fan menunjukkan senyum puas. Hanya menerimanya. Saya pikir Anda meremehkan saya di sini. Hahaha. Mata kiri Zuo Fan bersinar dengan nyala api hitam, kemudian dua lingkaran cahaya emas di mata kanannya. Divine Eye of the Void dan Apocalyptic Thunder Flame Eye bekerja sama. Zuo Fan menggunakannya pada waktu yang sama untuk pertama kalinya. Tahap kedua Divine Eye of the Void. Void Annihilating Thunder Flame. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari atas dan pilar api hitam melesat, melepaskan aura maha kuasanya. Tiang api menembus pedang dan mencapai langit. Retakan. Sesuatu pecah kemudian ketika Xiao Yunsan menyaksikan dengan tidak percaya sementara pedang pencapai surga miliknya yang berharga hancur berkeping-keping. Semua kekuatan yang dia masukkan ke dalamnya juga tersebar. Zuo Fan memanfaatkan celah ini untuk menggunakan tangan kanannya dan menghancurkan sisanya. Mengubahnya kembali menjadi energi spiritual. Xiao Yunsan kewalahan. Bagaimana caranya? Keahliannya yang berharga. Pedang pencapai surga. Hancur begitu saja. Ren Xiaolun dan para tetua terkejut. Mereka mengetahui kekuatan pedang pencapai surga. Terhubung dengan dunia dan menggunakan kekuatannya. Seseorang harus berada jauh di atas level yang mulia untuk mematahkan keterampilan sempurna ini. Jadi bagaimana itu bisa gagal sekarang? Mereka tidak menyangka Zuo Fan menggunakan Void Annihilation bersama dengan petir untuk memecahkannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa bertahan dari kekuatan api petir yang sangat merusak. Apalagi pedang yang terbuat dari energi. Suara mendesing. Zuo Fan menembak ke arah Xiao Yunsan dengan tangan merahnya yang siap mengambil darah. Xiao Yunsan buru-buru mundur. Menggunakan jarinya untuk melepaskan energi pedang emas ke Zuo Fan. Setelah melihat kekuatan energi pedangnya, Zuo Fan tahu betul bahwa menjaga jarak akan memberi keuntungan bagi orang tua itu. Zuo Fan memilih untuk tidak memblokir serangan tersebut. Membuat api emas yang memusnahkan meledak di sekelilingnya dan menggunakan tahap pertama mata dewa kekosongan untuk menari di antara serangan dan mencapai Xiao Yunsan dengan pukulannya. Xiao Yunsan merasakan kekuatan brutal menimpa dirinya dan dia menjawab dengan melepaskan pedang pencapai surga sekali lagi. Pedang dari atas sekali lagi menghantam Zuo Fan. Hanya saja kali ini jaraknya lebih dekat. Menghindari sekarang akan membuat jarak di antara mereka dan jika Zuo Fan memblokirnya, itu akan mengakibatkan kebuntuan seperti sebelumnya. Membiarkan Xiao Yunsan mundur, itu akan membantu Xiao Yunsan terlepas dari pemblokiran atau tidak. Dua pilihan sulit sekali lagi dilemparkan ke hadapan Zuo Fan. Bab 840, Guru. Mengetahui hasilnya, Xiao Yunsan siap mengambil jarak karena pilihan apapun yang diambil Zuo Fan akan memberinya kesempatan ini. Dia akan menjauh dari bocah nakal itu dan kemudian menggunakan energi pedang besar untuk meraih keunggulan. Tangan kanan buas Zuo Fan sekali lagi ikut bermain. Di luar ekspektasinya, pria itu bertekad untuk memblokir pedangnya sambil menyeringai aneh di wajahnya. Xiao Yunsan merasa gelisah. Menyaksikan energi pedang dan tangan kanannya bersentuhan. Serangan itu menembus Zuo Fan, mencabik-cabiknya dan kemudian menjadi sia-sia. Xiao Yunsan bergegas menjauh. Tampak bingung. Apa yang terjadi di sini? Pukulannya seharusnya menghalangi pedang pencapai surga milikku. Jadi kenapa tidak sekarang? Dia hancur dalam hitungan detik. Apakah dia menghabiskan seluruh energinya? Xiao Yunsan melihat sekeliling dan melihat para penonton sangat gembira. Yang mulia luar biasa. Dia membunuh anak itu dalam sekejap. Itu adalah penjaga sekte penjelajah surga kami. Selama yang mulia ada, sekte Heaven Trailing tidak takut pada siapapun. Yang mulia telah tumbuh kembali. Sebuah berkah bagi sekte kami. Hahaha. Ren Xiaolun mengangguk setuju. Rasanya tidak enak bagaimana Zuo Fan menyelesaikannya sekarang. Tapi itu juga masuk akal. Pertama kali Zuo Fan memblokir serangan yang mulia. Dia punya waktu untuk mempersiapkan dan memeriksanya. Meski begitu, itu tetap saja sulit. Tapi sekarang,
Yang Mulia telah melancarkan serangan destruktif yang sama begitu dekat. Zuo Fan kehilangan perhatian yang terbukti berakibat fatal. Kematian akan datang hanya dari satu serangan dalam pertarungan para ahli. Xiao Yunsan sangat tidak setuju. Setelah menyaksikan senyuman Zuo yang tenang dan aneh, dia tahu pasti bahwa itu bukanlah sebuah tindakan bunuh diri. Xiao Yunsan merasa tidak nyaman ketika mengingatnya dan perasaannya semakin kuat. Yang Mulia luar biasa. Tuan telah mendapatkan pahala terbesar dalam melawan serangan musuh. Mohon terima rasa hormat saya dan semua orang yang lebih tua. Baru saja berdiri, Ren Xiaoyun tampak muram, membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yunsan, dan yang lainnya mengikutinya. Memberikan lambaian kesal. Xiao Yunsan merasa gelisah. Suara mendesing. Teriakan tajam datang dari belakang diikuti dengan rasa haus darah yang sedingin es. Karena terkejut, dia menoleh ke belakang dan melihat sebilah pedang hitam pekat di wajahnya. Karena terkejut, Xiao Yunsan bekerja berdasarkan naluri. Mengangkat dua jari untuk menusuk Yuan Qi. Hah! Jari-jarinya terbang ke depan Xiao Yunsan. Melihat seringai aneh Zuo Fan di depannya. Xiao Yunsan, kamu menjadi lembut. Alis Xiao Yunsan bergetar, merasakan sakit dari bawah. Apa yang dilihatnya membuatnya menghela nafas. Dia berakhir seperti ahli soul harmoni lainnya. Terpotong menjadi dua. Pedang hitam telah menembus perut dan jiwanya. Senjata ilahi Double Dragon Manor. Faulting Sword. Xiao Yunsan mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun dia terlihat cukup tenang. Zuo Fan mengangguk. Kamu akan melakukan apa yang membunuhmu ketika kamu sudah mati? Hahaha. Tentu saja. Karena pedang pencapai surga diperoleh saat berlatih di Double Dragon Manor. Saya berkesempatan untuk berdiri 100 meter dari senjata suci ini dan merasakan auranya. Meskipun saya tidak mengetahui auranya saat ini, saya dapat mengetahuinya dari penampilannya. Xiao Yunsan tersenyum. Keahlianku dapat memblokir senjata spiritual apapun untuk beberapa waktu. Hanya dengan senjata ilahi ini yang mampu memotongnya. Zuo Fan berkata, kekuatan dan hatimu tinggi dan aku tidak akan menang jika bukan karena tipu daya. Anda bukan ahli harmoni jiwa biasa. Aku juga tidak ingin membunuhmu. Tapi kamu melindungi sekte Heaven Trailing dan telah membunuh tuanku. Aku tidak akan pernah bisa melepaskanmu. Hahaha. Aku juga tahu itu. Xiao Yunsan tersenyum. Aku seharusnya tidak melawanmu karena kamu adalah murid teman lamaku. Tetapi dengan kekuatanmu dan keinginanmu untuk menghancurkan sekteku, aku harus melakukannya untuk menghindari kehancurannya. Kita masing-masing punya alasan untuk membunuh satu sama lain. Hanya saja kamu menang dan aku kalah. Hanya itu saja. Meskipun aku penasaran tentang satu hal. Apa yang baru saja terjadi? Merasakan bahwa dia hampir mencapai akhir. Zuo Fan menghiburnya. Saya memiliki banyak keterampilan hebat dan salah satunya mampu mengatur ruang dan menciptakan ilusi. Apa yang kamu potong hanyalah ilusiku saat aku bersembunyi di ruang itu. Aku menunggumu termakan oleh peristiwa aneh ini dan menyerang ketika kewaspadaanmu melemah. Begitu. Jadi ada skill aneh seperti itu di dunia ini. Xiao Yunsan tampak pucat, memandang Zuo Fan melalui kabut. Keterampilan seperti itu belum pernah terlihat di wilayah barat. Saya yakin di seluruh dunia tidak ada satu pengguna pun. Terutama orang tua itu. Meskipun dia bilang kamu muridnya. Siapa gurumu yang sebenarnya? Zuo Fan merenungkan tatapan penuh harapannya. Penatua Yuan adalah guruku dalam dao yang aku hormati dan kagumi. Sedangkan guru yang mewariskan keahliannya kepadaku adalah orang lain. Dia adalah seorang ahli yang tertutup. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Tapi saya yakin dia sangat kuat. Lebih kuat dari siapapun di negeri ini. Sudah berada di tahap kejadian. Segalanya tidak lebih dari seekor semut baginya. Dia lebih baik dari pedang tak terkalahkan di area tengah. Tak terkalahkan. Hanya orang bodoh yang menyebut dirinya seperti itu. Zuo Fan mengejek. Bahkan ketika tuan itu bisa menjentikkannya sampai mati, dia tetap tidak akan menyatakan dirinya tak terkalahkan. Xiao Yunsan gemetar dan menghela nafas.
Ini adalah takdir. Dengan tuan yang begitu kuat, mengapa kami malah menyinggung perasaanmu? Bahkan jika kamu mati, tuanmu akan datang untuk membalas dendam. Negeri-negeri barat tidak akan mampu menghentikannya dan sekte tersebut akan binasa. Saya telah memberikan segalanya dan tidak menyesal. Orang tua, aku kalah dari muridmu. Kamu harus istirahat sekarang. Memuntahkan darah. Mata Xiao Yunsan kehilangan cahayanya saat dia jatuh. Yang mulia, para tetua di bawah terkejut. Pelindung mereka, yang mulia, telah mati. Semua orang sendirian dalam ketakutan ketika mereka melihat sosok sendirian di udara. Bagaimana mereka bisa membiarkan kata-kata jahat Xie Wuyue memikat mereka dan menyebabkan bencana seperti itu? Zuo Fan menatap dengan dingin ke tubuh di tanah dan menghela nafas. Tak satu pun dari mereka ingin melawan. Namun posisi mereka tidak memungkinkan untuk menghindari bentrokan. Hidup ini sangat membuat frustrasi. Setelah rasa frustrasi ini, hal yang paling dia sukai adalah mengiring para bajingan ini ke neraka. Mata Zuo Fan bersinar dan menatap kelompok Ren Xiaoyun dengan senyum miring. Para korban gemetar ketakutan. Sebulan kemudian, Gunung Blackwing dipenuhi orang, serta 3 wajah baru yang dikenalnya. Chu Qingcheng, Ye Lin, dan Wu Qingqiu. Luo Yunhai melihat semua orang ada di sini dan mulai. Teman-teman, semua orang pasti mengenal gedung Lord Chu. Dia sekarang mewakili Double Dragon Manor dan datang untuk menyelidiki penghancuran sekte baru-baru ini. 2 lainnya adalah kakak laki-laki dari sekte kejelasan tertinggi, Wu Qingqiu dan Ye Lin. Semua orang membungkuk hormat dan hati-hati. Tak satu pun dari 3 sekte teratas bisa tersinggung. Terutama dari Double Dragon Manor. Tidak perlu sopan santun. Kami datang hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Anggap saja kami sebagai tamu. Wu Qingqiu sangat hormat. Setelah penyelidikan kami terhadap sekte perencana iblis dan sekte surga mistik, kami tidak menemukan satu jiwa pun yang hidup dan juga tidak ada jejak. Semakin banyak orang, semakin banyak petunjuk yang ada. Meskipun semakin sedikit jumlahnya, mereka harus semakin kuat. Karena kami tidak punya apa-apa untuk dilanjutkan saat ini. Kami hanya bisa meminta bantuan dari faksi terbesar yang paling dekat dengan 2 sekte. Aliansi Luo. Semua orang tersentak. Apakah Anda mencurigai kami? Hah. Ledakan yang tiba-tiba membuat semua orang menoleh ke Ye Lin. Hahaha. Maaf. Tapi hargai dirimu sendiri. Tak satu pun dari kita yang bodoh di sini. Anda adalah tersangka terakhir. Terutama dengan kekuatan Anda. Ye Lin mengejek. Mendapatkan tatapan marah. Kami mungkin lebih lemah darimu. Tapi apakah kamu meremehkan kami dengan menyuarakannya? Chu Qingcheng menjadi penengah. Maaf. Semuanya. Dia selalu kasar. Jangan pedulikan dia. Kami hanya memahami sesuatu. Siapa yang tahu di mana Tuan Zuo Fan berada? Bersambung.